Ferdy Sambo, mantan Jenderal Bintang 2 sebagai terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat selangkah lagi menunggu putusan majelis hakim. Apakah majelis hakim dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya dalam memberikan vonis yang tepat? Simak penelusuran kami. Karenanya, saya tidak boleh berhenti menantikan keadilan. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua sudah mencapai tahap akhir. Putusan hakim semakin dekat. Tuntutan jaksa menimbulkan polemik di masyarakat. Ferdy Sambo divonis penjara seumur hidup. Putri Chandrawati, Kuat Maruf dan Ricky Rizal divonis 8 tahun penjara. Sementara itu, Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara sebagai justice kolaborator. Orang yang bekerja sama untuk menemukan kebenaran. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Selama ini, keluarga Sambo jarang terlihat dan jarang berbicara di media. Ini adalah pertama kalinya sang paman berbicara di sebuah program televisi. Sang paman membeberkan kepada Niluh latar belakang keluarga dan bentuk dukungan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Apakah putusan hakim sesuai dengan harapan masyarakat? Berikut cupliak wawancara Niluh Puspa jurnalis Kompas TV dengan Amsal Sampetondok, paman Ferdy Sambo. Keluarga juga hampir tidak pernah ya berbicara kepada media setelah kasus ini muncul. Tapi Anda kemudian berkenan untuk bicara dengan kami di program Niluh. Jadi apa yang membuat kemudian pihak keluarga setelah sekian lama diam mau bicara kemudian pada media, Pak Amsal? Iya, pada waktu aku bicara di media di kantor pengadilan Jakarta Selatan, ya sebatas memberikan doa dan dukungan kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandra. Kalau keluarga sendiri, dari pihak keluarga bagaimana melihat kasus yang bergulir ini? Saya juga akan berbicara selaku orang tua, ya. Karena bapaknya sudah tidak ada dan saya paman langsung dari pihak jaksa penuntut maupun dari hakim. Ya mohon agar supaya dalam putusan nanti itu berimbanglah mengambil keputusan, karena begitu besar PC sudah korban, kemudian dibully, kemudian begitu gelombang besar masuk. Bagaimana perasaan seorang Ferdy Sambo dan seorang Putri mencaci, fitnah dan segala macam. Ini yang menjadi pertimbangan. Oke, itu harus jadi pertimbangan begitu ya Pak Amsal, yang Anda melihat? Hanya satu, ya saya minta dalam pertimbangan banyak sebelum umum maupun hakim bahwa mari kita mengambil pada diri sendiri. Kalau istri saya, istri saudara untuk kita dibuat seperti itu, apakah tidak ada tindakan secara emosional, secara manusiawi? Apalagi Mbak, kami ini orang Sulsel. Itu adalah syirik. Lebih harkat dan martabat saya korbankan demi keluarga saya. Artinya ada pertanggungjawaban juga yang harus diambil oleh Ferdy Sambo karena ada yang meninggal dunia, ada yang mati di situ, yaitu Yosua. Dan asas keadilan yang bagaimana yang menurut Anda layak didapatkan oleh Ferdy Sambo ketika vonis nanti dibacakan oleh hakim? Nah, ini saya sudah katakan tadi, ini ada hukum sebab akibat. Tidak akan mungkin kucing saja di rumah kita tidak berani nembak loh, atau anjing atau ayam. Untuk apa? Tapi karena begitu teriris, Ferdy Sambo ini dia pertaruhkan sehingga terjadi. Sebenarnya nggak ada. Siapa yang mau niat membunuh? Nggak ada. Kalau seumur hidup itu layak atau tidak untuk Ferdy Sambo, Pak? Berlebihan sepertinya. Oke, Ferdy Sambo dengan seumur hidupnya, sementara tuntutan pada Putri Chandrawati istrinya itu 8 tahun. Bagaimana Anda melihat itu? Kok yang korban dihukum 8 tahun? Ya tidak pantas lah Pak. Yang pantas menurut Anda? Berikanlah keringanan, karena ini kan tidak akan mungkin perbuatan-perbuatan begitu dilakukan tanpa ada yang harkat dan martabat seorang Ferdy Sambo itu. Selain kasus pembunuhannya sendiri, ada banyak kemudian informasi yang beredar soal sosok Ferdy Sambo yang disebut memiliki kekuatan besar, memiliki pengaruh besar, bahkan yang terbaru ada lobby-lobby yang dilakukan oleh orang-orang dekatnya misalnya terkait dengan vonis. Banyak publik jadi ingin tahu begitu, apakah memang sosok Ferdy Sambo ini orangnya punya jiwa seperti itu, atau orangnya memang punya kekuatan yang seperti itu, sepengetahuan Anda sebagai paman kandungnya? Yang ngomong itu siapa? Tanya yang bersangkutan, jangan tanya saya juga tidak tahu. Tanya yang bicara soal itu. Tapi yang Anda kenal karakter seorang Ferdy Sambo itu bagaimana? Dan anak manis, anak papa, anak mama itu Ferdy Sambo Pak. Mengabdi dan sayang sama orang tua itu pada saat dia berwira di polisi. Saya lihat, saya amati, paling cinta dan paling setia. Setelah ia menjadi Kadif Propam, Anda juga masih terus punya komunikasi dengan Ferdy Sambo? Kadang tapi tidak sering, tapi kadang komunikasi lewat telepon. Orang dia sebetulnya jiwa dan karakter Ferdy Sambo itu orang sangat cinta keluarganya karena mungkin kesibukan. Kita maklumi ya Mbak ya. Orang menjadi mahal, bertanding atau pada waktu itu dari kehidupan kesibukannya banyak sehingga mungkin kurang komunikasi dengan keluarga dan kepada rumput Toraja atau Sulsel. Apakah nanti pada saat vonis Anda akan datang ke Jakarta untuk menyaksikan langsung sidangnya? Bila Tuhan berkehendak, saya akan hadir
Dan semua keluarga besar mengharapkan Ferdi Sambo mendapat keringanan dari tuntutan jaksa. Iya Mbak, pasti kami mohon dengan sangat mohon jangan berat. Apalagi selama menjalani proses sampai hari ini begitu besar penderitaan yang dialami oleh Ferdi Sambo maupun PJ. Kita juga pikirkan jasa-jasa Ferdi Sambo selama menjadi Polri juga sebagai pertimbangan juga. Baik, Amsal sampai Tondo, paman dari Ferdi Sambo. Terima kasih sudah bersama dengan Niluh. Sehat selalu, Pak Amsal. Terima kasih. Masyarakat berharap banyak terhadap hakim. Berikut cuplikan wawancara tanggapan dari Jasman Panjaitan mantan PLT Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan 2014 sampai 2016. Tuntutan jaksa masuk, dibebaskan oleh hakim bisa. Sering terjadi. Bisa. Namun ada nanti itu juga nanti akan dibahas lagi. Misalnya katakanlah Eliezer 12 tahun ternyata oleh hakim menjatuhkan percobaan misalnya. Ya, ini nanti akan didapatkan kepada mohon menurut matematikanya, normanya aturan yang berlaku, jaksa itu harus banding. Dari hasil wawancara Niluh mantan Hakim Agung Joko Sarwoko. Joko yang berpengalaman menangani kasus-kasus besar seperti pembunuhan Marsinah dan Munir. Beliau mengemukakan pendapatnya dalam kasus pembunuhan Yosua, bagaimana seharusnya sikap hakim, syarat-syarat ideal dan prediksi putusan hakim. Tuntutan Ferdi Sambo seumur hidup sebagai otak pembunuhan, menurut Anda itu sudah layak? Dan menariknya tidak ada hal yang meringankan. Kalau penuntut umum mengatakan tidak ada faktor-faktor yang meringankan, seharusnya dia menuntut maksimum. Kalau maksimum ya pidana mati kan, 340 itu. Apa yang menurut Anda bisa memberatkan sampai bisa difonis? Begini, kalau ada perbedaan antara fakta-fakta hukum yang diungkapkan oleh penuntut umum dengan berita acara persidangan yang diperoleh oleh majelis hakim ketika memeriksa itu, maka hakim harus menggunakan berita acara persidangan. Artinya bisa saja mungkin vonis dari Ferdi Sambo ini berbeda dengan tuntutan jaksa, lebih rendah atau lebih tinggi kalau Anda lihat? Bisa karena hakim punya diskresi untuk menentukan itu. Ketika ada hal-hal yang meringankan, artinya vonis Ferdi Sambo bisa di bawah seumur hidup. Bisa jadi begitu, tapi juga sebaliknya bisa pidana mati. Bagaimana dengan 3 terdakwa didakwa dengan 340 tapi dituntutnya 8 tahun penjara, Putri, Riki, dan Kuat? Apakah hal itu akan membuat hakim jadi terpengaruh begitu dengan hal tersebut? Saya kira tidak, karena hakim harus punya pendapat sendiri. Kemudian putusan hakim ini selain harus sesuai dengan legal justice, juga dengan harus social justice. Itu artinya harus mendengarkan kehendak publik itu bagaimana sebenarnya kan begitu. Menurut Anda, mungkinkah Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf ini bisa divonis oleh hakim jauh lebih tinggi dari tuntutan 8 tahun itu? Menurut saya bisa, karena kalau kita melihat struktur peristiwa pidana itu kan menurut terdakwa sendiri, para terdakwa itu kan bermula dari Magelang kan. Dengan sendirinya kalau mereka sendiri mengatakan begitu, kita lihat mengapa terjadi peristiwa pidana itu, titik awalnya itu dari mana? Kita runtut. Nah kan itu akhirnya kan dari Putri dan dari Kuat Ma'ruf. Sedangkan Riki Rizal kan memang mengawal dari Magelang ke Jakarta. Jadi sudah tahu, sudah ada perencanaan dari situ, sudah kelihatan. Semuanya 8 tahun semua ya itu, tiga-tiganya 8 tahun. Nah, istilah Jawanya jomplang. Jomplang itu artinya tidak seimbang. Harusnya kalau menurut KUHP itu pasal 55 itu hampir sama hukumannya harusnya. Dengan Ferdi Sambo? Harusnya. Ya, tidak boleh terlalu jauh? Tidak boleh terlalu jauh. Itu yang jadi masalah ya. Satu lagi adalah Richard Eliezer. Dia adalah eksekutor. Ya. Dan dia disematkan justice kolaborator oleh LPSK karena membuka terang kasus ini. Dia kemudian dituntut 12 tahun penjara. Jauh juga. Ya, kalau disandingkan dengan tuntutan Putri, Kuat Ma'ruf, dan Riki Rizal itu seharusnya Eliezer ini ya sama, paling tidak sama lah. Jangan lebih berat ya. Tapi kalau alasan jaksa bahwa dialah yang melakukan penembakan, artinya dia menjadi eksekutor. Ya, dia eksekutor. Jadi posisi Barada Eliezer ini memang agak sulit. Jadi sebenarnya Eliezer ini sebagai alat sebenarnya. Ya. Tapi dia merupakan perbuatan yang secara langsung itu ada kaitannya dengan terbunuhnya si Yosua ya. Mudah-mudahan ya nanti bisa dipertimbangkan oleh hakim ya. Ketika ada terdakwa lain yang kemudian hanya 8 tahun, itu harus dinaikkan. Mereka yang dinaikkan atau Eliezer diturunkan? Nah, kalau menurut saya lebih baik di bawahnya. Tapi yang 3 ini karena dia ikut merencanakan kok. Jangan di bawah 10 tahun. Jangan di bawah 10 tahun menurut saya. Karena dia ikut merencanakan, artinya dia tahu ada rencana itu, dan dia walaupun satu menolak ketika disuruh menembak.
yang terbaru ini ada beberapa lembaga yang kemudian memberikan solidaritas ya terhadap Eliezer dengan memberikan dokumen amicus curiae agar kemudian hukuman Eliezer itu bisa lebih ringan. Seberapa besar dokumen ini itu akan bisa mempengaruhi hakim? Ya, tidak ada salahnya hakim memperhatikan itu dan mempertimbangkannya. Kalau andai kata tidak diperhatikan oleh hakim pengadilan tingkat pertama, ajukan terus sampai tingkat kasasi. Amicus curiae ini bisa dibawa? Amicus curiae terus ikut dalam proses perkara itu. Barangkali nanti ada hakim yang lebih memiliki kebijaksanaan yang tinggi, mungkin bisa mempengaruhi dan dikabulkannya. Karena antara hakim tingkat pertama dan tingkat kasasi itu, kalau tingkat kasasi kan lebih terbuka pikirannya, harus broad minded ya. Kasus pembunuhannya sendiri banyak sekali isu-isu yang mengiringi proses peradilan terhadap Verdi Sambo. Apakah hal seperti itu memang rentan terjadi pada hakim? Untuk kasus ini saya kira memang rentan. Pertama, si Sambo itu kan anak buahnya banyak. Bahkan mungkin di antara penyidik yang melakukan proses penyidikan ini pun mungkin ada anak buahnya Sambo. Jadi dia tahu liku-likunya dia. Kemudian Sambo kan uangnya banyak. Nah, kemudian anak buahnya ini saya kira ada pion-pion yang memang berupaya bagaimana supaya bisa diringankan hukumannya. Nah, hal seperti ini sebenarnya kan merugikan pada lembaga kepolisian sendiri. Nah, mudah-mudahan ya tidak ada itu, tapi itu tetap jadi ada keraguan. tantangan besar bagi hakim dan juga bagi peradilan kita. Betul ya. Mudah-mudahan mereka tahan berhadap goncangan kalau memang betul ada itu. Itu misalnya ada panitera pengganti atau siapa yang jadi pintu masuk misalnya dari orang-orang yang aku disuruh oleh Sambo atau orang lain, mungkin yang urus orang lain, bukan atas nama Sambo, bisa. Artinya banyak sekali sebenarnya celah. Ya, bisa celah. Dan disinilah integritas hakim diuji. Ya, kalau nggak bisa orangnya, melalui anaknya, keluarganya. Artinya bahwa tekanan pada hakim dari berbagai pihak itu sangat nyata ada. Nyata ada. Memang di dalam pemeriksaan suatu kasus perkara itu hakim dalam posisi yang harus netral kan, harus netral. Dalam arti kata bahwa ketika mulai memeriksa perkaranya itu modalnya adalah berkas perkara. Yaitu setelah dipelajari semua, kemudian dikonfirmasi melalui proses persidangan. Ya. Terkait dengan pembuktian, nanti hukum pembuktian ini yang paling krusial. Kemungkinan-kemungkinan itu memang bisa terjadi adanya tekanan dari publik, pendapat publik, dan ataupun tekanan-tekanan lain. Ya. Faktor-faktor di luar artinya, faktor luar. Bisa misalnya ada permintaan dari lembaga dan kemudian lembaga itu melalui puncaknya lembaga peradilan misalnya baru turun ke bawah misalnya. Itu mungkin terjadi, tapi menurut pengalaman saya tidak pernah terpengaruh itu. Saya artinya begitu selesai memeriksa perkara itu saya sudah ada gambaran, saya sudah ada keyakinan. Jadi begitu sidang itu di akhir, kemudian kan kita tutup, memberi kesempatan pada jaksa untuk tuntutan, bacaan tuntutan, waktu 2 minggu. Nah, sebelum 2 minggu ini kita selesai itu kita sudah punya catatan-catatan penting. Artinya sebelum tuntutan hakim itu sudah punya keyakinan? Sudah punya. Karena dia meriksa saksi semuanya, meriksa verifikasi alat-alat bukti semuanya. Oke. Jadi waktu Anda memutus kasus-kasus tersebut, meskipun itu jadi sorotan publik, Anda tidak merasa tertekan? Saya tidak peduli, ya. Kalau melihat di kasus Verdi Sambo yang berjalan kurang lebih 4 bulan persidangannya ini Pak Joko, cara mereka memimpin persidangan kala itu, memeriksa saksi, Anda melihat hakim ini sudah cukup yakin atau masih ragu-ragu? Terhadap hal-hal tertentu, misalnya kan kita bisa membaca pada saat pemeriksaan saksi. Ya, ada kemarahan yang muncul, ya, ada suara nada yang begitu tinggi. Ada yang nada tinggi. Jawaban saudara. Belakangan, Niluh bertemu dengan para pendukung Richard Eliezer, yang biasa dijuluki Richard Eliezer Angel, untuk menguji kegigihan mereka dalam membela Richard Eliezer. Vonis atas pembunuhan Yosua terhadap Verdi Sambo dan kawan-kawan dalam waktu dekat dibacakan setelah ia menjalani sidang yang panjang dan berat selama 4 bulan. Ini merupakan babak final di mana publik akan mendengarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Berikut cuplikan wawancara dengan para pendukung Richard Eliezer. Apa tidak merasa buang-buang waktu, misalnya buang-buang energi melakukan semua ini untuk Richard Eliezer? Kalau saya rasa sih enggak, karena emang pengen banget ngedukung Ica tuh langsung gitu, enggak hanya lewat media sosial. Oke. Apa keuntungannya bagi Mbak Fitri untuk mendukung Eliezer? Kalau bagi saya sih emang nggak ada keuntungan apa-apa, cuma lebih
kayak respect sama kejujurannya gitu. Mbak Mary, apa dirasa untungnya mendukung Richard Eliezer? Kita tuh memperjuangkan keadilan. Semoga ya Ica tuh bisa jadi kayak pembuka jalan gitu loh, bahwa di Indonesia tuh masih ada keadilan. Bagaimana nih melihat tuntutan jaksa 12 tahun ke Ica? Kita berdoa saja hakim itu sebagai wakil Tuhan ya, bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya buat Ica. Oke, yang adil itu yang gimana? Kalau menurut saya ya jangan sampai 12 tahun gitu kan, ya jangan lebih dari 3 tahun lah kalaupun sampai harus dihukum gitu loh. Oke, jadi harus lebih rendah dari yang lainnya. Harus dong, kan dia JC, Justice Collaborator, dia berjuang keras loh untuk jujur loh, dan dia bersemangat sekali gitu loh. Kenapa seolah-olah tidak dihargain gitu ketika tuntut. Joko Sarwoko, mantan Hakim Agung, menjelaskan kepada Niluh tentang kewenangan diskresi hakim atas putusan dan hal-hal lain yang mempengaruhi dirinya. Akankah pembelaan kelima terdakwa mampu menggugah hati nurani para hakim? Dan bisakah hakim mencapai vonis seadil-adilnya? Hakim juga, ilmunya hakim tuh banyak. Hakim tuh punya pengalaman debat-debat kayak gitu tuh sudah makanan sehari-hari, sehingga dia tidak akan terpengaruh oleh tipuan-tipuan perdebatan yang faktanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu hakim yang saya lihat. Saya tahu hakimnya kenal. Jaminan independensi hakim dipertaruhkan, yang pasti vonis yang adil dinanti.